Ya, jam pukul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta room yang berbahagia. Kami dari panitia mendoakan selalu sehat, diberikan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Berikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Kami panitia mengucapkan, kami panitia juga mewakili Dewan Pimpinan Provinsi Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih Pak Teguh Abdul Hanan. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Kami juga dari panitia dari Itaki Sulawesi Tenggara mengucapkan kepada Bapak Samsunan STMT, beliau dosen teknik sipil Universitas Teguh Umar. Beliau juga konsen di PBJ, Pengadaan Barang dan Jasa, yang sebelumnya bertugas di Dinas PUPR di Aceh. Adapun co-host kita saat ini ada Pak Riko Nababan, dibantu Pak Suyadi untuk mengendalikan acara kegiatan ini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Teguh Abdul Hanan membuka sekaligus menyampaikan apa eksistensi ITAKI, Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, di lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan yang selanjutnya akan disampaikan berlangsung secara otomatis kepada Bapak Samsunan sekaligus narasumber kita. Mohon waktu dan tempat Pak Sekjen bisa menyampaikan pembukaan sekaligus menyampaikan tentang ITAKI itu sendiri. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Kur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Teguh Abdul Hanan. Saya Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Mohon izin, tadinya acara ini mau dibuka sendiri oleh Pak Heber Lalu Simbolon sebagai Ketua Umum DPN ITAKI, tapi beliau hari ini sedang berada di Siantar. Jadi beliau mengirimkan salam hormat buat kita semua dan mohon maaf tidak bisa bergabung sama kita karena signal di Siantar itu jelek. Beliau berada di Siantar dalam rangka melaksanakan Natal dan Tahun Baru di Siantar. Kebetulan beliau orang Sumatera Utara. Jadi mohon perkenan maafnya dan beliau menugaskan saya untuk memberi kata sambutan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bahwa ITAKI ini adalah Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Benar bahwa kemarin ketika terjadinya akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian PU, ITAKI tidak masuk ke sana Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita belum daftarkan. Selalu Indonesia ini memberi sesi-sesi selanjutnya untuk akreditasi. Tapi bukan berarti kalau belum terakreditasi, sertifikat yang kita terbitkan itu tidak sah seperti yang diisukan di Pulau Jawa atau di tempat lain. Kita masih melaksanakan sertifikasi yang sampai hari kemarin ditutup oleh Kementerian PU. Bapak Ibu sekalian,
bahwa keberadaan ITAKI itu sudah ada di 17 provinsi. Artinya kita sudah siap menyongsong akreditasi di 2021. Dan kita bersama teman-teman lain termasuk juga saudara-saudara kami dari Kendari atau Sulawesi Tenggara juga sedang mempersiapkan itu semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bergeser agar waktu sambutan saya tidak terlalu panjang, bahwa saya harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada pengurus-pengurus yang ada di ITAKI Sulawesi Tenggara, Pak Muhammad Kobar, salam hormat saya, Pak Pur, yang terus-menerus memberikan edukasi tentang regulasi maupun yang kita laksanakan hari ini. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Saya sendiri sering menemui atau mengalami bersama teman-teman yang ada di sini terhadap kesalahan dalam menyusun HPS atau yang lain-lainnya. Saya ingin ingatkan bahwa keberadaan kita hari ini, Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi dan PP Nomor 22 tahun 2020 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sudah lahir. Artinya, mindset kita sudah harus berubah dari Undang-Undang 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi pada undang-undang baru. Bapak harus bisa, kita semua harus bisa melihat peristiwa ini ketika persyaratan teknis ataupun persyaratan bagi penyedia jasa konstruksi yang diatur dalam Perka LKPP nomor 9 2018. Lihat di lampiran bahwa yang mengatur tentang 4 kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, konsultasi dan jasa lainnya, hanya pekerjaan konstruksi yang diatur secara khusus dengan undang-undang konstruksi. Artinya bahwa kita tidak boleh keluar daripada rel yang ada. Izin saya sampaikan bahwa temuan kemarin yang teman-teman laporkan kepada saya bahwa pada kegiatan pekerjaan konstruksi itu dipersyaratkan di Kementerian Perhubungan ada tanda daftar yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Artinya itu persyaratan tambahan. Maka sangat tidak relevan kalau kita baca Perka LKPP adanya aturan tambahan, karena Perka LKPP juga melarang menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif. Mohon nantinya kepada Pak Kur dan teman-teman lain untuk dapat merangkum semua peristiwa kegiatan kita hari ini untuk dapat diberikan rekomendasi kepada Kementerian PU atau kementerian terkait. Agar kalau kita mau konsen terhadap konstruksi, kita harus mulai dengan Undang-Undang Nomor 2 2017, PP 22 Nomor 2020, aturan turunannya adalah Menteri PU. Konstruksi tidak mengenal menteri yang lainnya, seperti Menteri Distamben tentang ketenagalistrikan, supaya masyarakat ini teredukasi dengan regulasi, tidak lagi dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Bapak, Ibu sekalian, saya tidak ingin memperpanjang waktu untuk memberikan pembukaan. Hanya saja guidance kita jelas yang saya sebutkan tadi. Hanya yang belum berubah tentang subklasifikasi dan klasifikasi sendiri yang masih diatur oleh LPJK yang diterbitkan dengan PP nomor 4 2010, karena sekarang belum ada aturan lainnya. Saya mau akhiri pembukaan ini. Terima kasih banyak Pak Kobar, Pak Kur, dan Bapak Ibu sekalian yang bersedia untuk ikut dalam acara ini. Dan hari ini saya sampaikan apresiasi yang luar biasa. Hanya pesan kepada Pak Kur bahwa ke depan saran saya bahwa banyak teman-teman kita dari kementerian, dari dinas, dari pengguna jasa dan penyedia jasa, itu kita mindset kita berbeda antara dengan penegak hukum. Kalau satu hari nanti mau dibuat, buatlah adanya sinergitas tripartit, artinya pemerintah sebagai pengguna jasa, kemudian penyedia jasa, dan penegak hukum itu harus sama pemahaman hukumnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Jangan mereka berpikir dengan cara mereka,
Kita penyedia jasa juga begitu kurangnya informasi, pemerintah pun begitu juga. Sekali lagi Pak Kur, hal yang luar biasa, terima kasih banyak atas acara pelaksanaan ini. Semoga hari-hari selanjutnya bisa kita siapkan yang lain lagi. Jangan berhenti berkarya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Teguh Abdul Hanan. Beliau sedang di Aceh dan memang dari Aceh sudah membuka dan memperkenalkan ITAKI sebagai asosiasi pelatihan SKA dan SKT itu sendiri penerbitan. Nah, saya persilakan kepada Bapak Samsunan untuk menyajikan materinya dan dipandu oleh Pak Riko Hamonangan dalam hal ini. Silakan Pak Samsunan menjanjikan materinya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Selamat pagi kepada teman-teman para pelaku pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Izin saya share materi saya pada pagi hari ini untuk menghemat waktu. Bisa langsung Pak Kur? Silakan Pak, silakan. Baik. Silakan. Berbicara masalah spesifikasi teknis sebenarnya tidak asing lagi bagi kita bersama. Namun di sini saya hanya ingin lebih fokus kepada kita coba melihat dari latar belakang pengadaan di Indonesia itu dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, di mana pengertian itu sendiri kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian lembaga yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang proses mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, itu secara normatif. Yang tujuannya untuk memperoleh barang jasa sesuai dengan kebutuhan, kemudian memaksimalkan nilai manfaat atas barang yang dikeluarkan dari uang yang dikeluarkan. Yang jelas semuanya itu harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta harga yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwa barang atau jasa yang diadakan itu berfungsi secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan mendukung fungsi pemerintahan ataupun layanan pada masyarakat. Nah, efektif di sini berarti barang dan jasa itu harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada fungsi dari lembaga pemerintahan tersebut. Nah, kalau kita lihat semuanya itu bermula dari spesifikasi barang. Spesifikasi barang itu sendiri ada yang berdasarkan spesifikasi teknis, ada yang berdasarkan spesifikasi kinerja. Nah, bahkan ada juga yang gabungan antara spesifikasi teknis dan spesifikasi kinerja dari barang yang diadakan. Nah, kalau kita lihat kembali kepada Perpres 16 tahun 2018, apa yang diadakan di sini? Yang diadakan adalah barang dan jasa. Nah, kalau berbicara masalah barang, kita berbicara masalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang kemudian dibeli, atau diperdagangkan, dipergunakan, selesai transaksi mungkin sudah selesai. Walaupun di sana ada jaminan-jaminan, baik dia jaminan jaminan pemanfaatannya dalam bentuk garansi dan lain sebagainya. Tetapi berbicara masalah jasa, kita mengenal ada jasa konstruksi dan ada jasa lainnya. Kalau berbicara masalah jasa lainnya, itu jasa non-konsultasi atau jasa non-konstruksi yang mungkin membutuhkan peralatan atau tidak membutuhkan peralatan, yang jasanya itu bisa langsung diterima manfaatnya oleh si pengguna jasa. Tetapi berbicara masalah jasa konstruksi, itu terbagi menjadi dua lagi. Tadi di Perpres 16 tahun 2018 mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa. Barang satu, jasa satu.
Kemudian jasa itu dibagi dua, jasa konstruksi dan jasa lainnya. Nah, sekarang jasa konstruksi sendiri dibagi dua lagi. Ada pekerjaan konstruksi, yaitu pekerjaan keseluruhan ataupun sebagian, baik dia pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, sampai pembangunan kembali suatu bangunan. Kemudian jasa konsultasi adalah jasa konsultan, yaitu jasa profesional yang membutuhkan kalian yang dibagi menjadi keilmuan untuk mengolah daya pikir atau olah pikir sehingga menghasilkan sebuah karya. Nah, di sini apa yang membedakan barang dan jasa lainnya? Barang itu setelah diterima, diteliti sesuai dengan spek, kemudian dimanfaatkan, selesai. Kemudian jasa lainnya, setelah jasanya diberikan, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan atau sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, selesai. Berbicara masalah jasa konstruksi, kita tidak bisa melihat satu persatu, baik dia pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultasi. Karena kenapa? Walaupun jasa konstruksi yang diberikan, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, tetapi yang diperiksa itu bukan jasanya. Yang diperiksa itu adalah barang dalam wujud bangunan. Nah, ini yang menjadi persoalan utama kenapa kemudian lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Karena kenapa? Jasa konstruksi itu tidak bisa dilihat secara parsial, baik dia pekerjaan korupsi maupun jasa konsultasi. Karena kenapa? Pada saat konstruksi itu sudah jadi barang, yang menjadi penanggung jawabnya adalah pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi. Bahkan jasa konsultasi itu sendiri terbagi dua lagi, ada jasa konsultan perencana, ada jasa konsultan pengawas. Nah, jasa konsultan perencana, jasa pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultan pengawas menjadi satu kesatuan, menjadi barang dalam bentuk bangunan. Nah, ini yang menjadi pembeda antara barang dan jasa lainnya. Nah, makanya kalau kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, bahwa pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebagian kegiatan, baik dia pembangunan, mengoperasikan, memelihara, membongkar, bahkan membangun kembali. Kemudian jasa konsultasi adalah keseluruhan atau sebagian yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan sebuah konstruksi. Nah, yang menjadi konstrain antara dua ini adalah dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Nah, kegagalan ini tidak hanya dilihat dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi, tetapi juga dilihat dari penyedia jasa konsultan konstruksi. Baik dia jasa konsultan perencana maupun jasa konsultan pengawas. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, pada penyampaian saya, mungkin saya lebih melihat kepada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung. Kenapa saya lebih melihat pekerjaan konstruksi pembangunan gedung? Yang pertama, pekerjaan konstruksi pembangunan gedung itu jenis item dan sub pekerjaannya sangat-sangat banyak sehingga membutuhkan banyak sekali spesifikasi teknis yang harus dipersiapkan. Sedangkan pekerjaan konstruksi lainnya, apakah dia jalan, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya, tidak begitu banyak item pekerjaannya. Yang banyak itu volume pekerjaannya. Satu. Yang kedua, pekerjaan konstruksi bangunan gedung cenderung banyak dikerjakan oleh instansi non-teknis. Apakah dia dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan berbagai macam instansi non-teknis lainnya. Sementara pekerjaan jalan, saya melihat mustahil bisa dikerjakan oleh instansi non-teknis. Sehingga pekerjaan jalan itu cenderung dikerjakan oleh dinas PU atau dinas teknis. Kemudian demikian juga halnya dengan irigasi, dengan bangunan air lainnya, cenderung ini saya belum dilihatnya tidak resepnya ada suara masuk ya? Oh iya.
Udah ya? Silakan. Oke, baik. Nah, itu yang membedakan antara pekerjaan konstruksi gedung dengan pekerjaan konstruksi lainnya. Pekerjaan konstruksi gedung itu jauh lebih spesifik. Kemudian lagi, pekerjaan jalan mungkin bisa dikerjakan secara parsial. Tapi pekerjaan gedung semuanya simultan, saling berkait antara satu dengan yang lain. Jadi dalam spesifikasi teknis, pekerjaan gedung juga harus betul-betul jeli pada saat menyusun metode atau tahapan pelaksanaan. Kalau jalan mungkin jalan 10 kilo dikerjakan kilo ketiga, kilo kelima, silahkan saja. Tapi untuk pekerjaan gedung tidak mungkin pondasinya belum siap langsung dikerjakan atap dulu, itu tidak mungkin. Nah makanya dalam pekerjaan gedung itu jauh lebih spesifik dan Bapak Ibu para pelaku pengadaan lebih ribet pada saat mengadakan bangunan gedung. Nah kalau pekerjaan bangunan jalan itu ada edaran Menteri PU tentang spesifikasi teknis jalan. Untuk pekerjaan gedung, saya lebih merujuk kepada Peraturan Menteri PU nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara. Nah, karena di sini kita pengadaannya khusus bangunan gedung negara. Nah, jadi untuk pekerjaan konstruksi secara umumnya kita bisa melihat langkah yang pertama itu penyusunan master plan-nya dulu, kemudian studi kelayakannya, kemudian outline plan-nya, standar desainnya, detail desainnya, kemudian baru terakhir spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis ini muncul setelah standar desain dan detail desainnya sudah lahir. Kemudian baru bisa disusun spesifikasi teknis apa saja yang diperlukan. Baik. Nah, kemudian untuk jasa konstruksi itu sendiri sangat bergantung kepada kalau pengadaan barang tadi kita bahkan dengan adanya e-katalog, sebagian besar barang itu sudah tersedia di e-katalog, tinggal transaksi saja. Tapi untuk jasa konstruksi kita harus melihat kepada metode pekerjaannya, kemudian analisa harga satuan sehingga muncul standar harga perhitungan sendiri atau HPS, kemudian juga sangat bergantung kepada jenis kontrak yang digunakan. Ada beberapa jenis kontrak yang digunakan pada konstruksi, pada pekerjaan konstruksi. Nah, ini juga sangat bergantung kepada pemilihan jenis kontrak apa yang digunakan pada saat pengadaan jasa konstruksi tersebut. Nah, proses identifikasi gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan adalah suatu hal yang bersifat mutlak. Nah, di sini saya menggabungkan antara gambar kerja dengan spesifikasi teknis. Karena pada pelaksanaan konstruksi, gambar kerja dan spesifikasi teknis ini saling berkait antara satu dengan yang lain. Karena kenapa? Begitu berbicara masalah spesifikasi teknis, kita berbicara masalah mutu, kita juga berbicara masalah volume. Nah, ketika kita berbicara masalah volume, kita merujuk kepada gambar kerja. Kenapa? Karena nanti volumenya muncul dari gambar kerja. Tetapi berbicara masalah mutu, spesifikasi teknis lebih mutlak untuk dipertanggungjawabkan karena mutu. Kadang-kadang begini, ada juga juru gambar, dia pada saat menggambar, misalnya menggambar kolom atau menggambar sebuah elemen konstruksi bangunan gedung yang terbuat dari beton bertulang, dia sampai menuliskan mutu beton di sana. Misalnya kolom 40 K300. Nah, sering disebutkan. Ternyata di dalam spesifikasi teknis kita membaca, ternyata bangunan gedung tersebut dibuat atau direncanakan dengan mutu beton K250 misalnya. Nah, ini kadang-kadang juga terjadi perbedaan dokumen antara spesifikasi teknis dengan gambar kerja. Nah, ini harus diluruskan. Bahkan lebih parah lagi, ketika di dalam spesifikasi teknis disebutkan K250, digambar ditulis K300, di dalam RAP tersebutkan K225. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, ini kadang-kadang terjadi ketidakharmonisan dalam menyusun dokumen, baik dia gambar kerja, gambar rencana, kemudian spesifikasi teknis, kemudian anggaran biaya. Nah, ini harus dipastikan. Kemudian antara gambar kerja dan spesifikasi teknis juga untuk memastikan jenis dan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan, tempat dan lokasi pekerjaan,
bahan dan material dari pekerjaan, serta keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Nah, ini yang sangat rentan pada pembangunan gedung. Keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Ini sangat rentan pada pekerjaan bangunan gedung. Nah, sehingga spesifikasi teknis ini dalam sebuah bangunan gedung kepada Bapak Ibu para penyedia jasa, ini harus benar-benar memastikan pada perencanaan, pada konsultan perencana harus betul-betul dipastikan bahwa sebuah bangunan gedung yang akan dibangun di lokasi mana, bagaimana kondisi daerah tersebut, itu betul-betul harus dipastikan oleh si konsultan perencana. Nah, jangan sampai lahir perencanaan-perencanaan yang tidak dilakukan survei di lapangan. Saya ingin sampaikan di sini bahwa seorang konsultan perencana seyogianya nanti dalam spesifikasi teknis konsultan konsultasi seyogianya itu harus dipenuhi. Yang pertama, si konsultan perencana itu harus melakukan survei untuk menentukan letak lokasinya di mana. Surveinya itu bertujuan yang pertama sekali berapa jarak dari daerah terdekat dengan keramaian. Misalnya toko bangunannya itu sejauh mana daerah lokasinya. Misalnya daerah lokasi itu agak sedikit jauh dari toko bangunan, sehingga pada saat survei harga pun si konsultan perencana dia harus melakukan survei harga setempat. Maknanya dia harus melakukan survei harga di toko terdekat, kemudian sampai ke lokasi itu berapa biaya yang dibutuhkan. Dia tidak hanya melakukan survei harga di tempat toko tersebut, tapi dia juga harus memastikan bahwa barang tersebut sampai di tempat tujuan itu berapa harganya. Itu tugasnya konsultan perencana. Kemudian juga dia harus melakukan survei bagaimana kondisi tanahnya, sehingga dia bisa memastikan bagaimana spesifikasi teknis untuk pondasi yang direncanakan pada bangunan tersebut. Yang ketiga, dia juga harus melakukan survei topografi, sehingga dia bisa memastikan berapa besar yang harus di-cut, berapa besar yang harus di-fill untuk timbunan pada bangunan tersebut, sehingga dia betul-betul harus memastikan. Dan yang terakhir, material pada saat dia susun RAB, pada saat dia susun spesifikasi teknis, dipastikan bahwa material tersedia di daerah tersebut. Kalaupun materialnya tidak tersedia dan harus dibawa dari luar, maka dia bisa memastikan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan material sehingga sampai ke tempat tersebut. Nah, kemudian saya coba gabungkan lagi antara gambar kerja dengan spesifikasi teknis. Perhitungan kuantitas pekerjaan itu semuanya bergantung dari gambar kerja. Sehingga gambar kerja itu bisa menentukan kebutuhan bahan bangunan yang diperlukan. Kemudian gambar kerja juga bisa menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian juga menentukan peralatan dan alat bantu yang dibutuhkan sampai terakhir pada perkiraan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, untuk menafsirkan gambar kerja secara benar, diperlukan pengetahuan untuk membaca skala gambar, kelengkapan gambar, notasi dan simbol yang umum digunakan. Jangan sampai nanti antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda simbolnya. Nah, di sini perlu keseragaman pemahaman simbol yang akan digunakan. Baik dia untuk gambar arsitektur, kemudian gambar struktur, kemudian utilitas, mekanikal, elektrikal, dan berbagai macam gambar-gambar detail lainnya. Pada umumnya gambar kerja itu dibuat pada saat bangunan akan dikerjakan. Tetapi ini dalam hal gambar rencana. Kemudian, gambar kerja ini pada saat pelaksanaan pekerjaan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Nah, ketika si konsultan perencana bekerja dengan baik, seyogianya ini tidak terjadi, ataupun kalaupun terjadi, dapat diminimalisir, sehingga tidak terlalu jauh perbedaan antara kondisi nyata di lapangan dengan apa yang dia gambarkan atau apa yang dia rencanakan. Kemudian memudahkan persiapan pekerjaan di lapangan, memudahkan fabrikasi untuk untuk pembersihan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah efektivitas dan efisiensi pengawasan mutu pekerjaan.
Nah, di sini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu menjadi penyedia sebagai aparatur pemerintah dalam hal ini melakukan pengadaan bangunan gedung atau pengadaan bangunan konstruksi lainnya, khususnya untuk bangunan gedung saya ingin pastikan bahwa Bapak Ibu harus mampu untuk mengikat konsultan perencana sampai dengan selesai, dalam bahasa istilah sehari-hari kita sebut dengan PHO bangunan tersebut. Karena kenapa? Dalam peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 menyebutkan bahwa seorang konsultan perencana, sebuah perusahaan perencanaan, dia masih bertanggung jawab terhadap pengawasan berkala pada bangunan gedung tersebut sampai dengan selesainya PHO. Jadi ketika ada kondisi-kondisi pelaksanaan di lapangan ternyata berbeda dengan yang direncanakan, kita bisa mempertanggungjawabkan kepada konsultan perencana. Sehingga ada satu suara, jangan sampai di kemudian hari, kalau terjadi masalah pada bangunan gedung tersebut, ada yang dituding, ada yang disalahkan. Nah, kalau memang dalam masa pelaksanaan masih bisa diminta pertanggungjawaban kepada konsultan perencana, maka kita bisa sama-sama bertanggung jawab pada bangunan gedung tersebut. Nah, yang paling penting di sini minimal gambar itu ada peta lokasi, layout, potongan memanjang, potongan melintang, dan detail ini yang paling penting. Nah, inilah menjabarkan spesifikasi teknis dari sebuah bangunan adalah dari detail-detail gambar yang dibuat. Nah, di sini hanya perbedaan gambar rencana, kemudian ada gambar kerja, kemudian ada juga gambar terlaksana atau as-built drawing. Nah, gambar terlaksana atau as-built drawing ini sangat membantu Bapak Ibu pada saat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan. Apalagi sebuah bangunan gedung yang nantinya dibutuhkan sertifikat laik fungsi bangunan, ketika bangunan tersebut diminta sertifikat laik fungsi bangunan oleh Pemda yang daerahnya mewajibkan SLF, gambar terlaksana atau as-built drawing ini sangat membantu. Kalaupun nanti di kemudian hari ada pemeriksaan oleh auditor dan lain sebagainya, gambar as-built drawing ini sangat membantu menjelaskan dan membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan. Tapi yang perlu dicatat, gambar as-built drawing itu betul-betul gambar terlaksana sesuai dengan yang dilaksanakan. Jangan hanya edit dari gambar rencana menjadi soft drawing, edit lagi soft drawing menjadi as-built drawing. Yang beda apa? Yang beda cuman judul kop gambarnya saja. Sementara gambar itu aja. Nah, begitu ada masalah nanti ketika kita ada satu lampu yang tidak nyala, kita nggak tahu apakah kabelnya yang rusak. Oh ya, mungkin ini kabelnya rusak. Mana kabelnya? Lihat as-built drawing-nya. Oh, line kabelnya di sini. Bongkar plafon di situ. Ternyata nggak ada kabel di situ. Ternyata kabelnya di sebelah sana. Sehingga semua plafon harus dibongkar gara-gara satu kabel harus dicari. Nah, makanya gambar as-built drawing ini sangat membantu Bapak Ibu pada saat yang pertama sekali ketika gedung itu mau diurus sertifikat laik fungsi bangunan. Yang kedua, kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan. Yang ketiga, pada saat bangunan gedung tersebut difungsikan, maka gambar as-built drawing ini sangat membantu untuk operasional, maintenance, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin secara umum pengertian spesifikasi teknis, spesifikasi umum, bagian dari dokumen lelang untuk menjelaskan persyaratan teknis pekerjaan yang akan dilelang. Persyaratan teknis itu ada persyaratan bahan, baik dia itu bahan baku misalnya batu bata, kemudian bahan olahan misalnya beton. Nah, kalau daerah-daerah yang sudah tersedia ready mix, ya kita tinggal membeli betonnya beton ready mix, oke. Tetapi ketika daerah-daerah yang belum tersedia ready mix sehingga beton itu harus diaduk secara manual, kita juga harus mempersyaratkan mulai dari materialnya. Apakah dia agregat, kemudian air, kemudian semen, dan lain sebagainya. Pasirnya bagaimana, kerikilnya bagaimana, semuanya harus dipastikan persyaratan untuk bahan olahan.
Kemudian dalam spesifikasi teknis juga nanti disebutkan bagaimana cara melaksanakan pekerjaannya, termasuk alat apa yang digunakan. Misalnya untuk pekerjaan pondasi, pondasinya menggunakan minipel atau menggunakan tiang panjang. Nah, apa yang bagus untuk daerah tersebut? Menggunakan hammer atau menggunakan hidrolik? Nah, mungkin kalau menggunakan hammer akan mengganggu bangunan di sekitarnya, maka dalam spesifikasi teknis disebutkan bahwa peralatan yang digunakan berupa hidrolik, misalnya. Jacknya. Persyaratan teknis produk akhir, misalnya kita menggunakan juga bahan yang nanti di akhir pekerjaan konstruksi itu menjadi sesuatu hasil, misalnya spesifikasi teknis untuk lift misalnya. Nah, lift itu bagian dari produk akhir yang perlu dipasang dan yang pekerjaan yang dicapai untuk akhir sebuah bangunan. Nah, makanya untuk lift sendiri spesifikasi teknis juga harus dipastikan karena ada syarat-syarat tersendiri, misalnya berapa rangka yang harus disediakan, kemudian berapa space bawahnya, berapa space atasnya, dan lain sebagainya, itu harus betul-betul dipastikan. Kalaupun lubang untuk lift itu disediakan masih dalam bentuk lubang kosong, nanti perlu dipasang dalam bentuk rangka lagi, itu juga harus disampaikan dalam spesifikasi teknis, sehingga betul-betul lift itu bisa difungsikan sebagai produk akhir dari pekerjaan bangunan tersebut. Nah, maksud dari spesifikasi ini yang pertama sekali sebagai pedoman bagi peserta lelang. Nah, ketika dia ingin ikut tender, bukan lelang lagi sekarang, tender. Ketika dia ikut tender, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia juga jangan mencari-cari. Nah, ini yang sering terjadi pada teman-teman rekanan. Pada saat lelang, pada saat tender, dia tidak komplain, tidak apapun. Tetapi pada saat pelaksanaan, dia sudah komplain, ini saya tidak bisa kerja, ini saya tidak bisa buat, ini saya tidak bisa lakukan, karena begini, karena begitu. Nah, seyogianya dari awal dia bisa komplain. Nah, kita sebagai penyedia, kita sebagai pengguna, kita sebagai panitia lelang, kita sebagai PPK atau apapun kita harus memastikan bahwa dokumen itu betul-betul bisa dilaksanakan. Jangan sampai nanti si kontraktor atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dia nanti akan meminta dispensasi sehingga banyak spesifikasi teknis yang dirubah. Nah, ketika spesifikasi teknis ini dirubah, disinilah celah-celah pemeriksaan muncul. Baik dia pemeriksaan oleh auditor secara internal, auditor secara eksternal oleh BPK, bahkan oleh teman-teman dari aparat penegak hukum. Makanya di sini betul-betul dipastikan bahwa semuanya bisa dikerjakan. Kemudian spesifikasi teknis ini pedoman bagi pelaksana. Spesifikasi teknis juga pedoman bagi pengawas, sehingga PPK yang mewakili dari pemilik pun dia bisa mempertanggungjawabkan isi spesifikasi teknis ini sama oleh panitia lelang, panitia tender, kemudian oleh pelaksana dan oleh pengawas. Itu masih satu bahasanya, sampai dengan selesai pekerjaan masih menggunakan spesifikasi teknis yang sama. Karena kenapa? Tujuan akhir dari spesifikasi teknis adalah memenuhi keinginan pemilik pekerjaan atau owner. Apalagi Bapak Ibu sekarang baik sebagai Pokja maupun sebagai PPK mungkin bukan sebagai pemilik akhir, bukan sebagai end user dari sebuah bangunan tersebut, hanya sekedar panitia lelang, hanya sekedar PPK yang kemudian nanti PPK itu menyerahkan barangnya itu kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam bentuk serah terima, kalau dulu PPHP, kalau sekarang penerima hasil pekerjaan, tapi hasilnya itu bukan hasil pekerjaan secara teknis, tapi hasil barangnya yang sudah jadi dia terima, lengkap semua dokumen sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dari awal. Nah, di sini keinginan pemilik itu ya tergambarkan dari gambar rencana, baik dia bentuknya, ukurannya, elevasinya, lokasinya sesuai seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan persyaratan-persyaratan teknik yang dipersyaratkan.
yang pada hasil akhirnya adalah mendapatkan mutu hasil pekerjaan terbaik. Nah, produk akhirnya itu sesuai dengan keinginan pemilik. Nah, itu yang paling penting, jangan sampai pemilik nanti komplain, dia tidak bisa menerima hasil pekerjaan tersebut, sehingga terjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, spesifikasi teknis ini ada secara umum, ada juga yang secara khusus. Mungkin secara umum itu berlaku untuk seluruh kegiatan pada proyek. Kalau secara khusus itu item-item tertentu atau jenis-jenis tertentu atau pada paket-paket pekerjaan tertentu yang ada spesifikasi teknis tersebut. Misalnya, memang ini tidak ada di pengadaan bangunan pemerintah. Saya terlibat sebagai tim teknis salah satu bank milik pemerintah daerah. Di bank BUMN pun yang namanya bank, dia ada tempat penyimpanan uang. Nah, tempat penyimpanan uang itu punya spesifikasi khusus untuk tempat penyimpanan uang yang berbeda dari persyaratan-persyaratan umum. Nah, ini berlaku pada masing-masing perbankan yang sudah ditetapkan oleh baik dia Bank Indonesia maupun ya dari Bank Indonesia dia sudah punya syarat-syarat tersendiri. Nah, ini spesifikasi khusus. Mungkin nanti ada pekerjaan pembangunan laboratorium, dia juga punya spesifikasi khusus yang harus dimasukkan. Nah, ini yang secara khusus perlu kita perhatikan. Kemudian jenis spesifikasi yang nanti produk akhir, kemudian spesifikasi proses, kemudian ada juga spesifikasi multi-step. Nah, antara end result spesifikasi dan proses spesifikasi itu masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, secara umum ya mungkin syarat teknis dari bahan, baik dia bahan baku maupun bahan olahan. Bahan bakunya itu ya seperti batu bata, kemudian kusen bisa jadi bahan baku. Tetapi bahan olahan, bagaimana bahan untuk membuat beton, bagaimana spek dari pasir, spek dari kerikil, spek dari air, yang pada akhirnya nanti memang tujuan utama kita ingin mendapatkan mutu beton sesuai dengan rencana. Tetapi mutu beton sesuai dengan rencana itu tidak mungkin bisa dipenuhi kalau syarat materialnya tidak terpenuhi. Sudah syarat materialnya terpenuhi, syarat pencampuran beton pun, cara aduk beton pun juga berpengaruh. Kemudian pengadukan sudah betul, syarat penuangan beton juga berpengaruh. Syarat pelaksanaan pengecoran sangat berpengaruh. Bagaimana kalau mengecor itu tanpa menggunakan alas langsung pada pasir berbatu misalnya. Saya pernah menangani sebuah kasus pelataran parkir sebuah terminal. Kemudian parkir tersebut dicor dengan mutu beton K300. Ternyata berapa lama dipakai, betonnya sudah terkelupas, sudah rusak. Saya sebagai tim diminta sebagai ahli untuk menyelidikinya. Ternyata mutu betonnya nggak sampai K200. Di mana miss-nya? Sampai di persidangan saya baru tahu ternyata miss-nya adalah pada saat mengecor beton langsung dituang pada daerah pasir berbatu yang tidak menggunakan lantai kerja dan tidak menggunakan alas plastik apapun. Nah, ini juga berbicara masalah metode pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini cara-cara pelaksanaan pekerjaan. Kemudian teknik peralatan. Menggunakan alat yang salah juga tidak mendapatkan mutu sesuai dengan perencanaan nanti. Kemudian bagaimana cara-cara mengendalikan mutu. Sudah disusun mutu secara betul, sudah tepat, nanti pengendaliannya tidak dilakukan, ini akan berpengaruh. Kemudian yang termasuk juga cara mengukur hasil. Nah, ini juga berpengaruh. Jangan sampai nanti ketika menentukan mutu beton, yang satu menggunakan metode pengukuran hasilnya dengan uji tekan, yang satu lagi menggunakan uji tekan silinder, yang satu lagi menggunakan uji tekan kubus, yang satu lagi menggunakan hammer test misalnya. Nah, ini akan berbeda metode pengukuran dan menjadikan hasil kerjanya juga berbeda. Nah, ini harus disamakan persepsi. Mutu beton direncanakan FASNC 250, berarti menggunakan benda uji silinder diameter 15, tinggi 30 cm. Kalau menggunakan K300 misalnya. Nah, benda uji standarnya menggunakan kubus
dimensi 15 kali 15 kali 15. Nah, ini semuanya berbicara masalah pengukuran hasil. Nah, terakhir metode pembayaran saya pikir itu tidak spesifik dari spesifikasi teknis dalam sebuah pekerjaan. Nah, kalau untuk jalan dan jembatan mungkin ini ada divisi-divisi tertentu dan bahkan ini ada surat edaran Menteri PU sendiri khusus untuk jalan dan jembatan. Nah, saya pikir juga teman-teman hanya yang bekerja di PU yang mengadakan pengadaan jalan dan jembatan. Jarang kita dapatkan instansi non teknis yang melakukan pengadaan jalan dan jembatan, irigasi dan lain sebagainya. Nah, saya pikir spesifikasi teknis sudah saya sampaikan tadi, persyaratan dimensi, ukuran, material, alat, dan tata cara melaksanakan. Spesifikasi teknis merupakan bagian dari dokumen kontrak. Ini yang paling penting. Ketika kita menandatangani kontrak, spesifikasi teknis ini bagian tak terpisahkan dari kontrak yang ditandatangani. Karena kenapa? Karena dalam dokumen apakah dia surat perjanjian kerja, apakah apapun namanya kontrak itu di dalamnya tertuang. Ya. Air apa? Air. Nah, spesifikasi teknis ini merupakan bagian yang paling mengikat. Bahkan saya baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, saya belum mendapatkan urutan hierarki dari dokumen kontrak. Kalau PP yang lama, dokumen kontrak itu yang pertama itu kontrak atau kontrak adendum, kemudian itu setelah beberapa penawaran dan sebagainya. Kalau diurutkan antara spesifikasi teknis, gambar kerja, dan RAP, ini spesifikasi teknis menduduki urutan paling tinggi. Setelah spesifikasi teknis, baru gambar, setelah gambar baru RAP. Makanya ketika kita mengadakan lelang, ketika kita mengadakan tender, kalaupun di dalam RAP itu tersebutkan mutu, maka hati-hati. Kita mutu tetap merujuk kepada spesifikasi teknis. Kalau ada teman-teman sebagai penyedia jasa, ketika melihat di dalam spesifikasi teknis K300, di dalam kontrak tertulis, mungkin lupa, K250, jangan tawar K250. Tawarnya K300 karena kenapa? Dalam pengadaan nanti harus diadakan K300. Walaupun dalam dokumen itu nggak boleh dirubah, jangan dirubah. Cuma resikonya apa? Resikonya mungkin teman-teman yang lain yang tidak melihat ke situ, dia tawar K250. Ya pasti Bapak Ibu mungkin akan kalah karena harga lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Tapi resiko kerjanya, kalau Bapak Ibu tawarkan K250 sementara harus disediakan K300, rugi berada di depan mata. Nah itu aja. Tapi kalau memang nggak takut rugi juga nggak apa-apa. Persyaratan teknis merupakan bagian tak terpisahkan, uraian umum pekerjaan, uraian singkat. Nah, saya pikir ini hanya beberapa catatan saja. Nah, kemudian uraian kewajiban kontraktor menyediakan tenaga, kemudian menyediakan alat, kemudian menyediakan material, kemudian menyiapkan laporan harian, bulanan dan laporan harian, mingguan dan bulanan juga menjadi bagian dari spesifikasi teknis secara umum. Karena kenapa? Karena sering kita melihat bahwa semua laporan itu dibuat di akhir pekerjaan. Laporan harian, mingguan, bulanan dibuat di akhir pekerjaan. Sehingga laporan akhir di breakdown menjadi laporan bulanan di breakdown menjadi laporan mingguan breakdown menjadi laporan harian. Padahal dari harian menjadi mingguan, mingguan menjadi bulanan, bulanan menjadi laporan akhir. Nah ini yang sering terjadi. Saya sepakat seperti Pak Sekjen sampaikan tadi. Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Nah itu yang paling penting. Jangan mentang-mentang kita sudah sering seperti itu, kita membenarkan cara-cara seperti itu. Tapi lihatlah aturan-aturan yang ada, karena di sana mengajarkan kita yang benar itu bagaimana. Nah, mungkin uraian tentang pekerjaan, bagaimana memelihara bangunan di sekitar proyek, itu harus disampaikan secara umum. Menyediakan gambar pelaksanaan shop drawing, menyediakan contoh material, itu
merupakan bagian dari spesifikasi teknis secara umum. Nanti ada material request, material approval dari konsultan dan lain sebagainya. Pemeriksaan, pengujian, taat kepada aturan, baik peraturan yang ada di daerah setempat atau perda maupun aturan-aturan yang ada di kementerian yang sudah diatur atau dari lembaga, bahkan standar nasional Indonesia yang sudah ditetapkan oleh BSN. Kemudian standar-standar jam kerja yang berlaku, kemudian aturan keselamatan dan kesehatan itu betul-betul dicantumkan dalam dokumen spesifikasi teknis. Karena kenapa? Saya pernah meninjau proyek pembangunan salah satu kantor DPR kota di pusat kota. Kantor DPR-nya itu dibangun 8 lantai di pusat kota, di mana di kota tersebut melarang truk-truk besar atau mobil-mobil besar itu berada di kota atau melintas di kota dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Sehingga praktis kerjanya itu dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi, truk-truk baru bisa bekerja untuk mengangkut. Sedangkan siangnya apa? Sedangkan siangnya pekerjaan yang ada di dalam proyek. Nah, ini perlu disampaikan dalam dokumen spesifikasi teknis. Kemudian uraian tentang pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, kemudian pekerjaan beton, baik dia peralatannya, materialnya, komposisi adukannya, metode pekerjaan pencampurannya, dan sebagainya itu semuanya harus diatur. Bahkan kalau beton itu betul-betul secara rinci disampaikan spesifikasi teknisnya. Karena kenapa? Banyak sekali dokumen spesifikasi teknis itu hanya copy paste. Nah, itu betul-betul karena beton itu mendominasi sebuah bangunan. Beton itu mendominasi sebuah bangunan. Kalau material-material lain tidak begitu dominan, kalau beton dan baja itu mendominasi sebuah bangunan. Dalam hal ini beton bertulang, saya ingin sampaikan. Nah, kemudian uraian tentang pekerjaan dinding, kemudian uraian pekerjaan plafon, kemudian jenis plafonnya, modelnya, bentuknya, pekerjaan atap juga, pekerjaan kusen, apalagi sekarang sudah ada kusen aluminium, ada kusen UPVC, ada yang masih menggunakan kusen kayu, semuanya harus disampaikan secara detail. Nah, kenapa menggunakan kayu? Kenapa tidak boleh menggunakan kayu? Kenapa menggunakan UPVC? Kenapa menggunakan kusen aluminium dan sebagainya? Disampaikan. Kemudian cat juga. Laburan dari cat. Nah, ini juga sering. Laburan dari cat itu hanya sekedar asal-asal saja sehingga catnya dicat pada saat laburannya belum terlalu kering, kemudian pada saat plesteran dan aciannya belum kering, menyebabkan cat itu sebentar sudah terkelupas, sebentar catnya sudah rusak. Nah, itu bagian dari pekerjaan pengecatan. Kemudian pekerjaan instalasi listrik, penangkal petir. Nah, ini paling penting karena kenapa? Banyak kegagalan bangunan gedung akibat kebakaran itu penyebab utamanya adalah korsleting arus listrik. Nah, yang pertama, pekerjaan instalasi listriknya tidak sesuai dengan standar. Yang kedua, pekerjaan listriknya itu pada saat bangunan sudah difungsikan tidak dicek, tidak dilakukan pemeriksaan berkala, tidak diurus sertifikat layak fungsi lanjutan yang secara aturan mengharuskan 5 tahun sekali dicek. Nah, kita berpuluh-puluh tahun nggak pernah cek, kemudian apalagi steker listrik satu titik itu di sana ada sambungannya pakai simpang lagi ada sambungannya lagi, sehingga bertumpuk energi listrik dari satu sumber. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, itu perlu disampaikan di awal, instalasi arus listrik itu dilakukan oleh tenaga terampil yang betul-betul punya sertifikat. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan standar kelistrikan yang berlaku. Memang standar listrik untuk sebuah bangunan itu tidak perlu dari seperti Pak Sekjen sampaikan tadi, tidak perlu dari Kementerian atau Dinas Pertambangan dan Energi turun ke sana. Karena si instalator listrik pada sebuah bangunan itu cukup oleh tenaga terampil yang sudah bersertifikat. Nah, kemudian diawasi oleh pengawas yang sudah ahli di bidang instalasi listrik. Nah, itu yang paling penting. Baik dia listrik untuk biasa, untuk lampu maupun untuk AC. Apalagi yang gedung-gedung yang menggunakan AC sentral. Nah, itu betul-betul harus diperhatikan. Kemudian uraian tentang lift, eskalator, pekerjaan plumbing, baik dia air kotor, air bersih maupun septic tank,
kemudian saniter, kemudian tentang pekerjaan pemasangan pompa air kalau menggunakan air setempat. Nah, kemudian ada juga kendala-kendala yang mungkin terjadi akibat adanya perbedaan antara gambar arsitektur dengan gambar struktur, itu perlu disinkronkan dari awal. Kemudian antara hasil perencanaan dengan kondisi di lapangan juga betul-betul harus disampaikan. Kemudian bahkan hal yang paling kecil, misalnya pengadaan batu bata untuk dinding. Ternyata ukuran batu bata yang tidak sama juga bisa mempengaruhi ukuran dinding. Nanti menyebabkan dinding tidak rata, menyebabkan plesterannya terlalu tebal, dan lain sebagainya. Nah, ini juga betul-betul harus diperhatikan. Nah, mungkin secara keseluruhan saya ingin simpulkan bahwa dokumen kontrak bertujuan agar seluruh dokumen mengatur hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. Tentunya goal akhirnya itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si pemilik bangunan tersebut. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si pengguna jasa konstruksi. Nah, persyaratan teknis merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak dan mengikat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Prosedur pelaksanaan merupakan urutan pelaksanaan pekerjaan yang logis. Berikut teknik pelaksanaannya sehubungan dengan sumber daya yang dibutuhkan dan kondisi lapangan yang ada supaya diperoleh capaian pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Dengan demikian, prosedur pelaksanaan merupakan penerapan konsep rekayasa berdasarkan keterkaitan antara persyaratan dalam dokumen lelang, kondisi teknis dan ekonomis di lapangan, dan seluruh sumber daya, baik dia sumber daya material, sumber daya peralatan, maupun sumber daya manusia yang akan digunakan pada saat pelaksanaan proyek konstruksi tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Riko. Mungkin ada sesi tanya jawab, saya persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini Pak Samsunan, penyampaiannya sudah lengkap sekali kayaknya mengenai spesifikasi teknis ini untuk kawan-kawan, dan partisipan juga banyak ini Pak. Hari ini, siang ini kayaknya ada 107 ini. Alhamdulillah. Sekarang kita buka sesi diskusi ini Pak ya. Siap, boleh stop share Pak. Boleh ya. dari chat. Ya. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya, boleh lewat chat. Boleh lewat chat, boleh dengan bertanya langsung ini, kawan-kawan. Apa saya bacakan dulu Pak yang lewat chat ya Pak ya, pertanyaan? Ya, silakan Pak. Suara jelas? Suara saya jelas nggak Pak Samsunan? Jelas Pak. Oke. Oke Pak, ini ada, kita selang-seling aja Pak ya, dari chat bisa bertanya langsung buat kawan-kawan juga nanti. Siap. Ini ada yang bertanya ini Pak, selamat siang, pemaparannya sangat bermanfaat. Saya mau menanyakan, konsultan perencana memiliki tanggung jawab, maaf nih, pertanyaan dari Bu Astrid. Dari Bu Astrid, beliau bertanya, konsultan perencana memiliki tanggung jawab memberikan spektek untuk menentukan spesifikasi teknis jumlah tukang, metode pembelian material, alat, dan lain-lain. Apakah hal tersebut sebaiknya menjadi metode kerja dari kontraktor? Beliau menanyakan itu, Pak Samsunan. Baik, saya langsung tanggapi Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Kalau saya pikir, terima kasih Bu Astrid yang sudah atensi untuk bertanya. Saya pikir kalau sudah terlalu detail berbicara masalah jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya, itu udah ranahnya metode kerjanya dari kontraktor. Si konsultan perencana itu menyampaikan hanya spesifikasi tenaga kerja apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan apa. Misalnya untuk pekerjaan fondasi itu tenaga kerja yang bagaimana, spesifikasi yang dibutuhkan saja. Sementara metode pelaksanaan, jumlah pekerjanya, dan metode pendatangan tenaga kerja, sumber daya itu lebih kepada ranahnya metode pelaksanaan kerja dari kontraktor. Demikian tanggapan dari saya Pak Riko.
Oke. Ya, baik Pak. Gimana teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya langsung? Terima Kawan-kawan kasih. yang lain boleh bertanya Terima langsung. kasih Pak Riko. Saya akan bertanya langsung Pak Riko. Pak Patmo. Oh ya, siap. Ya. Monggo Pak. Begini, silakan Pak. oh ya, kita diskusi di sini siang hari ini kelihatannya memang pesertanya luar biasa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Samsun, mau bertanya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kebetulan di daerah kami tahun 2021 nanti ada pembangunan MPP Pak, Mall Pelayanan Publik gitu ya, yang mana di situ pemanfaatan gedung lama, namun di situ ada beberapa hal, ada kayak seperti renovasi, tapi itu adalah pembangunan utuh gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang nanti gedung baru itu dimanfaatkan, Pak. Gedung lama itu dimanfaatkan. Yang saya tanyakan bahwa apakah gedung lama nanti ketika digunakan itu dilengkapi dengan surat layak, sertifikat layak huni Pak ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tadi metode pengujian Pak. Di situ mohon untuk dijelaskan secara detail terkait metode pengujian baik itu untuk gedung dan untuk jalan, sehingga pada saatnya nanti ketika terjadi perbedaan Pak Suyadi, putus suaranya Pak. Oh ya, mungkin saya bisa nangkap Pak Riko pertanyaan Pak. Oke Pak. Ya, silakan Pak. Yang pertama pertanyaan Pak Suyadi Patmo tadi terkait masalah penggunaan gedung lama yang direnovasi kemudian dibangun sebagian lagi gedung baru. Saran saya itu sebenarnya secara aturan di daerah setempat sangat bergantung kepada peraturan di daerah setempat. Karena begini Pak, untuk bangunan gedung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang turunannya peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, di sana mewajibkan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia itu ada perda bangunan gedung. Nah, apakah dalam perda bangunan gedung itu disebutkan atau tidak, saya juga tidak bisa mendalaminya. Tapi yang penting, setiap bangunan yang akan difungsikan, dipastikan dulu bangunan lamanya itu layak fungsi, bukan layak. Layak. Nah, berbeda antara layak dengan layak. Kalau layak itu kadang-kadang sesuai dengan perasaan saja sudah layak. Pakaian layak pakai, layak. Tapi kalau layak itu sesuai dengan standar, sesuai dengan kaedah-kaedah tertentu yang sudah ada normatifnya. Nah, jadi perlu adanya kepastian layak fungsi. Kalaupun di daerah setempat belum ada yang namanya peraturan daerah tentang penerbitan sertifikat layak fungsi, mungkin Bapak perlu mendatangkan ahli bangunan gedung. Dalam undang-undang juga disebutkan tim ahli bangunan gedung untuk memastikan bahwa bangunan gedung tersebut masih layak fungsi. Karena kenapa? Karena ini akan berefek kemudian yang sebenarnya ada sedikit kerusakan di gedung lama menyebabkan gedung bagian yang disambung, bagian yang ditambah, bagian yang disampaikan itu nanti akan bahasanya apa? Akan saling silang pendapat. Ini kerusakannya gedung lama atau di gedung baru. Nah, itu dia. Ya, jadi perlu dipastikan bahwa gedung lama itu benar-benar masih bisa difungsikan dan layak fungsi. Nah, kemudian mau direnovasi, ditambah dan dirubah silahkan saja. Nah, berbicara masalah pengujian, saya tidak bisa mengatakan uji ini yang bagus, uji ini yang harus, uji ini yang cocok. Itu semuanya disepakati sesuai dengan standar dan keputusan yang ada. Standar misalnya untuk mutu beton, ada yang menggunakan standar kubus, ada yang menggunakan standar silinder. Tidak ada masalah. Yang penting kalau standar perencanaannya sudah ditetapkan, standar yang digunakan kemudian itu sesuai dengan standar perencanaan. Kalaupun dirubah dari standar perencanaan, ada konversi angka yang dalam peraturan baik dia SNI, American Concrete Institute, kemudian beberapa aturan lainnya, itu ada nilai konversinya.
Nah, silahkan saja dirunut, silahkan aja diambil yang mana yang cocok, yang mana yang sesuai dengan kondisi setempat. Mungkin itu tanggapan saya, Pak Riko. Oke, terima kasih Pak. Gimana Pak Suyadi? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik Pak Suyadi, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi lewat chat Pak Samsunan. Ya, Pak. Dari Ibu Nurjana. Ya. Beliau bertanya, dalam spesifikasi teknis sudah dijabarkan dalam penggunaan bahan dan material dan sudah ditetapkan harga sesuai survei ke toko material. Nah, pada pelaksanaannya harga dipengaruhi kondisi global. Bisa karena kenaikan harga, Pak, maksudnya. Apakah dapat dilakukan mutual check nol untuk MC0 untuk perubahan harga sesuai kondisi sebenarnya? Biasanya harga besi atau baja. Mengingat dalam pemeriksaan inspektorat selalu merujuk harga wajar. Mohon penjelasannya, Pak Samsunan. Terima kasih. Baik, saya ingin sampaikan kalau harga sering terjadi kenaikan. Nah, si konsultan seyogianya pada saat dia menyusun harga, dia sudah memperhitungkan eskalasi harga tersebut. Nah, eskalasi harga kalau saya survei di bulan Desember, kalau pekerjaan nanti di bulan Maret, kira-kira di bulan Maret itu berapa kenaikan yang terjadi? Dia sudah harus bisa memastikan. Kalaupun terjadi perubahan mungkin akibat adanya pengaruh global yang ada surat, misalnya ada darurat, ada surat keputusan darurat oleh pemerintah daerah misalnya, ada kenaikan harga akibat ada inflasi secara nasional, ditetapkan oleh kementerian misalnya, itu ya selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan secara aturan dan itu tertulis baik dari kementerian, dari kepala daerah, ya silahkan saja dengan disepakati antara si penyedia, si pengguna, jangan lupa diajak juga APIP. Karena dalam pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu selalu ada pendamping sebenarnya. Siapa pendampingnya itu adalah aparat pengawas internal pemerintah APIP. Nah, di sini perlu diskusi dan konsultasi dari APIP untuk kepastian apakah kenaikan harga itu. Kalau kenaikan harga akibat pasar saja, nah seyogianya si perencana sudah memastikan bahwa akan ada eskalasi harga. Dan si perencana itu hanya untuk mendapatkan HPS, hanya mendapatkan angka akhir dari sebuah nilai yang akan ditender. Tetapi Bapak Ibu sebagai PPK, sebagai pihak yang terlibat dalam pengadaan, perlu memastikan kembali harga itu 28 hari sebelum lelang. Nah, harga pasar itu dipastikan kembali 28 hari sebelum lelang. Nah, kalau 28 hari sebelum lelang sudah dipastikan, saya pikir kalaupun terjadi kenaikan itu tidak terlalu signifikan lagi. Dalam 1 bulan itu tidak mungkin terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Nah, mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Riko. Baik Pak Samsunan, jadi kesimpulannya konsultan perencana harus memperhitungkan eskalasi harga Pak ya ketika Betul. dia membuat engineering estimate-nya. Betul. Dan seorang PPPK pun harus menetapkan paling tidak 28 hari sebelum dia memasukkan HPS ya Pak, harga terakhir gitu ya, Ya. yang terupdate gitu Pak ya. Ya. Baik, makasih Pak. Kita kembalikan ke pertanyaan lewat raise hand atau teman-teman ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Saya lihat ada Silakan Pak yang Agus lainnya teman-teman. yang udah raise hand. Ya, terima kasih Pak. Terdengar suara saya Pak? Dengar Pak. Dengan Ya. Pak Agus ya? Oh ya. Ya. Silakan Pak Agus. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Agus Pak dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Ada 2 pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika perencana itu sudah menetapkan beton itu K300 Pak ya. Apakah bisa di ranah perencana ini langsung menetapkan pasir yang dipakai itu pasir daerah mana Pak? Karena kalau pasirnya itu asli Kalimantan, saya rasa tidak bisa masuk itu Pak. Kadangkala cuman kita dikasih spek K300, tapi nanti pas di pelaksanaan itu tidak tercapai.
mutu beton K300. Nah, itu solusinya apakah di perencanaan itu bisa kita tambahkan biaya untuk job mix itu, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah ini hanya usulan aja, Pak. Contoh spesifikasi teknik gedung, Pak. Teknis gedung. Contoh-contohnya, Pak, untuk kami pelajari supaya kami bisa menetapkan spek teknis gitu, Pak. Mungkin dua itu saja, Pak, dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama tadi masalah material, Pak. Terutama sekali masalah material beton. Memang kadang-kadang ada daerah yang sulit untuk didapatkan material setempat yang bisa mencapai mutu beton sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kami di Aceh itu di Kepulauan Simelu, itu memang susah sekali material didapat untuk mendapatkan mutu beton yang bagus. Nah, si konsultan perencana boleh menyebutkan dalam spesifikasi teknis, dia memang menyebutkan spesifikasi teknis itu mutu beton K sekian. Tetapi untuk persyaratan material, dia mensyaratkan itu sesuai dengan standar-standar yang ada. Nah, dalam klausul tersebut dia bisa menyebutkan sebaiknya menggunakan material yang didatangkan. Atau kalau memang harus mengharuskan material yang didatangkan karena dipastikan bahwa material setempat tidak memenuhi, itu silahkan saja. Dan itu bukan konsultan perencana yang memutuskan. Bahkan kita sebagai penyedia yang memutuskan dan kita sampaikan ke konsultan perencana. Saya nggak yakin kalau menggunakan material setempat, tolong kamu masukkan bahwa material itu harus didatangkan karena material setempat itu nggak bagus. Nah, itu silahkan saja untuk disampaikan. Untuk menjamin bahwa mutu beton itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kalau memang nanti ternyata dia punya batching plan yang bisa menjamin mutu betonnya, ya silahkan saja. Karena memang persyaratan mutu beton. Apakah nanti si kontraktor siap dia ketika materialnya di-reject karena tidak mencapai mutu? Ya, dia juga harus siap. Makanya ketika ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ketika spesifikasi teknis disampaikan bahwa harus didatangkan materialnya, harganya pasti meningkat. Nah, itu dia yang menjadi catatan bagi kita. Itu silahkan saja. Dan kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, kalau berbicara masalah jenis-jenis spesifikasi, saya pikir teman-teman dari konsultan itu banyak referensinya. Kalaupun nanti dibutuhkan beberapa contoh material dan spesifikasi teknis, ya saya pikir silakan aja nanti secara personal disampaikan disampaikan ke saya, silakan saja, nggak ada masalah. Kemudian nanti materi yang saya presentasi tadi berikut dengan personal nomor yang bisa dihubungi juga ada di sana, silakan aja nanti. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Sudah, Pak Agus, gimana, jelas? Ya, jelas, Pak. Terima kasih. Baik, atau mungkin ada kawan-kawan yang lain yang mau menanggapi, memberi masukan atau bertanya? Silakan. Sementara Pak Samsunan mau tarik napas dulu mungkin. Silakan kawan-kawan, ada yang mau menanggapi atau bertanya juga? Nah, kalau nggak ada, silakan. Yang raise hand belum ada ya? Mungkin dari chat, Pak. Belum ada lagi yang raise hand. Saya bacakan pertanyaan dulu, Pak, yang udah ditulis oleh ini dari Ibu Dian Gustanti, Pak. Pertanyaannya menarik sekali, Pak. Di sini dibilang, untuk menjamin mutu bangunan yang dihasilkan, perlu adanya sertifikat layak fungsi, SLF. Sependek yang saya tahu, belum banyak pekerjaan konstruksi yang mempersyaratkan SLF dalam dokumen pengadaan. Bagaimana ini, Pak, seharusnya? Apakah SLF itu sudah harus diwajibkankah dimasukkan sebagai persyaratan spektek konstruksi atau bagaimana? Tanggapannya bagaimana, Pak Samsunan? Berbicara masalah SLF ini di dua posisi. Karena saya juga sering terlibat sebagai fasilitator dalam rangka sosialisasi atau pendampingan Perda Bangunan Gedung di Aceh bersama Kementerian PUPR. Di posisi pemerintah itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 itu seluruh daerah wajib sebenarnya. Cuman implementasi masing-masing daerah itu merasa belum butuh. Nah, itu aja yang jadi persoalan.
ada daerah yang merasa peraturan itu seolah-olah memberatkan, padahal peraturan itu menjamin keselamatan atas bangunan dan penghuninya serta lingkungan. Nah, itu yang paling penting. Kemudian dari sisi pengguna bangunan. Nah, kalau memang pemerintah daerah setempat belum menyediakan layanan sertifikat layak fungsi, maka seyogianya pemilik bangunan kalau merasa ingin mendapatkan safety, dia sendiri meminta kepada ahli untuk melakukan penyelidikan sehingga kalaupun tidak ada SLF seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, setidaknya ada penjaminan sesuai dengan standar pemeriksaan yang diatur oleh Menteri PU. Baik nomor 24 tahun 2018 maupun 2008 maupun nomor 16 tahun 2010. Nah, di sana ada baik pemeriksaan berkala maupun pemeliharaan dan perawatan atas bangunan gedung. Nah, gitu Pak. Oke, baik Pak. Teman-teman sudah ada yang mau bertanya? Teman-teman yang lain? Atau mau memberi tanggapan? Wah, belum ada yang raise hand nih Pak Samsunan. Ya. Kayaknya masih pada malu-malu, ini hari Minggu. Atau saya mungkin ada yang lain? Saya bacakan pertanyaan yang lain Pak ini Pak. Dari Pak Ridwan. Di dalam proses persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi pada saat kaji ulang spesifikasi oleh Pokja dan PPK, didapat keterangan bahwa identifikasi bahaya bukan dibuat oleh konsultan perencanaan, tetapi langsung dibuat dan ditetapkan oleh PPK. Apakah identifikasi bahaya ini bisa diterima dan legal justifikasi tingkat resiko keselamatan konstruksi yang dibuat oleh PPK? Karena hal ini terkait dengan penetapan syarat personel K3. Oh, baik. Oke. Nah, bagaimana Pak? Ya. Tanggapan Pak Samsunan? Ya, saya pikir sebenarnya identifikasi bahaya itu ya justru datang dari konsultan perencanaan. Nah, ketika konsultan perencanaan sudah menyampaikan ke PPK, PPK tinggal menyampaikan kembali. Tapi kalau memang PPK langsung yang menetapkan, saya pikir PPK-nya itu sendiri dia sudah mengambil alih pekerjaannya konsultan perencanaan. Bahkan tanggung jawab nanti ada di PPK. Nah, jadi saya pikir si Pokja bisa menyampaikan secara tertulis apakah rekomendasi dari PPK ini berdasarkan analisis dari konsultan perencanaan yang mungkin tidak dilampirkan dan dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan yang disampaikan ke Pokja, atau memang PPK sendiri yang menetapkan. Nah, ini dalam hal pengadaan ini jangan kita saling mencari siapa yang salah dan siapa yang ini. Bahkan kita harus saling memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kalau memang ada kesalahan dari PPK, kita sampaikan secara elegan untuk menyatakan bahwa ini seyogianya ditetapkan oleh si konsultan perencana. Nah, ketika si PPK mengatakan, oh konsultan perencana sudah menyampaikan ke saya tidak melampirkan, jadi saya yang menyampaikan ke Pokja. Nah, itu tinggal teknis saja. Saya pikir hanya. Tapi kalau secara personalnya itu tanggung jawab pasti ada di konsultan perencana seyogianya. Seperti itu, Pak Riko. Ya, baik Pak Samsunan. Jadi ini juga PPK-nya udah bagus ini ya. Ada inisiatif dia untuk membuat identifikasi. Dan kayaknya mereka duduk berdua sama Pokjanya untuk melakukan kaji ulang ya, untuk Pak, kaji ulang. Nggak semua daerah sih bisa duduk berdua seperti ini Pak, PPK sama Pokja. Ya bagus ini, bagus PPK sama Pokja bisa duduk sama-sama dalam berdiskusi tentang syarat-syarat untuk memilih pengantin ya gitu ya. Oke, kawan-kawan yang lain, ada yang mau bertanya atau memberi masukan ini? Silakan kawan-kawan. Atau Pak Ilyas sendiri yang mau bertanya ini, Pak Ilyas. Host utama. Pak Kur, Pak Ilyas. Pas dulu. Pak Ilyas, monggo. Kami seperjuangan dengan Pak Kur. Kayaknya sepi pertanyaan nih Pak Ilyas. Ini siang ini. Lebih banyak chat. Lebih banyak chat. Di chat ada beberapa, Pak. Ya. Silakan, Pak.
Mungkin dari Pak Dudi, Pak Dudi Nganjuk ini Pak. Ini Ini ada dari chat ini Pak Riko. Ya, Bagaimana ya. jika Dari Pak terdapat Dudi, gambar? Jadi beliau bertanya dari Pak Dudi Nganjuk. Beliau bertanya, Pak, kira-kira tahun 2009, mungkin pada saat tahun 2019 di daerah kami telah melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar dengan nilai anggaran kurang lebih 20 miliar. Dalam proses perencanaan bangunan pasar tersebut 3 lantai, namun saya kurang paham, akhirnya hanya 2 lantai. Bangunan itu pun saat ini masih dalam bentuk kerangka, tiang-tiang cor. Tahun 2021 akan dilakukan pembangunan lanjutan pasar 3 lantai tersebut. Faktanya hanya ada 2 lantai. Ini pun sudah bermasalah hukum. Pertanyaan kami, apa yang perlu kami, dalam hal ini kami, PA, PPK, Pokja, apa yang perlu kami persiapkan, Pak, supaya pembangunan lanjutan bangunan pasar tersebut tidak bermasalah? Wah, agak lumayan ribet ini, Pak. Mungkin sejauh yang bisa saya kasih pandangan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama aspek legal hukum, yang kedua aspek teknis. Aspek legal hukum perlu dipastikan bahwa pekerjaan yang lalu itu betul-betul sudah selesai persoalannya. Kemudian perlu juga dipastikan berapa besar jumlah pekerjaan yang sudah selesai sehingga pada saat serah terima aset dari pekerjaan awal ke pekerjaan baru itu tercatat sampai di mana pekerjaannya dan berapa persentase yang sudah selesai dikerjakan. Itu persoalan legal hukum. Persoalan teknis adalah memastikan apakah bangunan tersebut direncanakan 3 lantai atau tidak. Kemudian yang sudah dibangun tersebut apakah masih memungkinkan untuk dilanjutkan atau tidak. Baik dari segi pembesiannya, dari segi betonnya dan sebagainya, semuanya harus dilakukan koreksi ulang. Baik dari mutunya, semuanya itu harus dipastikan semuanya. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat di kemudian hari, siapa yang salah, siapa yang benar, ini kesalahan siapa, ini kegagalannya akibat pengaruh siapa. Nah itu dia yang perlu dipastikan. Ada 2 persoalan, persoalan hukum dan persoalan teknis. Mungkin itu Pak. Oke, ya. Jadi perlu dikaji ulang semua Pak ya? Iya. Dokumentasi sebelumnya juga perlu direview lagi ya Pak ya? Iya, betul. Oke Pak, oke. Ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan? Raise hand belum ada ini. Yang lain, ada pertanyaan, ada tanggapan, masukan? Kayaknya pertanyaan yang ditulis sudah semua kayaknya Pak ya. Nggak ada yang baru lagi. Pak, ada pertanyaan ini Pak yang ditulis dari Pak Nasirwan Azri ya. Untuk beliau bertanya Pak, untuk kontrak lumsum bila tidak ada di gambar perencanaan, tapi ada di dalam BOQ atau sebaliknya, tidak ada dalam BOQ tapi ada di gambar perencanaan. Nah, bagaimana menyikapi ini, Pak? Nah, ini dia yang menjadi persoalan yang sering terjadi di dalam pelaksanaan. Memang ini bukan lagi di ranah spesifikasi teknis, tapi saya melihat kelemahan kontrak lamsam di sini dia. Kalau kita mau ada dalam gambar tapi tidak ada dalam BOQ, itu otomatis memang harus dikerjakan, walaupun uangnya nggak cukup. Karena
bangunannya itu harus jadi dan sesuai dengan gambar. Tapi ketika tidak ada dalam gambar dan ada dalam BOQ, ini jadi persoalannya itu bagaimana cara membuatnya, karena gambarnya tidak ada. Nah itu aja yang jadi persoalannya. Tapi kalau memang di BOQ ada, gambar tidak ada, tapi nanti bisa disusul gambarnya sehingga bisa dikerjakan, nah itu juga mutlak harus dikerjakan. Apalagi ada bagian-bagian yang kalau tidak dikerjakan itu tidak bisa dikerjakan pekerjaan lain. Nah ini yang jadi bumerang seringnya. Makanya dalam Perpres 16 tahun 2018 itu sudah bangunan gedung sudah membolehkan lamsam, harga satuan juga, tidak perlu lagi harus lamsam semuanya. Karena kontrak lamsam itu betul-betul konsultan perencanaannya itu perfect dalam menyusun dokumen perencanaannya. Tidak ada satupun yang terlupakan, terluputkan, bahkan sampai ke lokasi pun dia harus betul-betul fix untuk menentukannya. Nah mungkin itu Pak. Yang jelas kalau dalam gambar ada, dalam spek tidak ada, itu wajib dikerjakan. Mungkin itu Pak. Ya, baik Pak. Jadi kalau di kontrak lumsum ini gambar ya Pak ya, hierarkinya yang paling duluan gambar dari spek ya Pak ya. Oke, jadi kalau tidak ada di gambar, kalau ada di gambar tapi tidak ada di BOQ, ya tetap wajib dijalankan ya Pak ya. Oke, Pak Nasirwan Azri, tadi pertanyaannya barusan dijawab. Kawan-kawan yang lain bagaimana, ada yang mau bertanya? Kalau tidak saya bacakan pertanyaan baru lagi. Ini ada pertanyaan baru Pak dari Bapak Bahtiar. Beliau bertanya, ketika gambar atau volume BOQ tidak sama dengan lapangan yang mengharuskan adanya adendum. Mengapa sulit sekali ngurusin adendum tersebut dan faktanya banyak kos non teknis yang keluar. Biaya non teknis maksudnya Pak. Sementara kalau tidak kita selesaikan tidak akan tercapai PHO. Nah, ini bagaimana Pak solusi untuk menyikapinya? Saya hanya menanggapi bagaimana kalau ketika gambar dan volume BOQ itu tidak sama dengan lapangan. Kalau berbicara masalah mengapa sulit mengurus itu kembali ke personal, saya tidak bisa masuk ke ranah itu karena masing-masing instansi, masing-masing daerah, masing-masing orang bahkan itu berbeda-beda. Tetapi ketika gambar dan volume di BOQ itu tidak sama dengan lapangan, kalau kontrak harga satuan kita tetap mengikuti sesuai dengan yang terpasang. Kemudian nanti volumenya itu bertambah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Harga satuannya tidak berubah, harga satuannya tetap, tapi volumenya yang berubah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Baik dia bertambah maupun berkurang. Nah, ketika pertanyaan tadi kenapa sulit, mungkin karena bertambah. Coba kalau berkurang, bisa jadi berkurang juga sulit. Padahal kalau berkurang itu uang negara malah diselamatkan. Nah, kalau kita berbicara masalah takut nanti ada kerugian negara. Bahkan kalau terjadi pengurangan, bahkan negara tidak dirugikan dari segi nilai uang. Dari segi manfaat bangunan, selama bangunan itu bisa termanfaatkan, tidak ada masalah. Nah, kalau berbicara masalah banyak cost non teknis yang keluar, bagaimana kenapa sulitnya itu, saya di luar kapasitas untuk menjawabnya. Mungkin itu Pak Riko. Oke Pak, kalau ini bertukar pikiran aja Pak ya. Mungkin sulitnya gini Pak, karena suatu kebiasaan, kalau dia ada perubahan kontrak, ada CCO Pak ya, dia ada pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang. Kan harus balance, pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang, uangnya itu harus balance. Mungkin karena konsep yang seperti itu, harus membalancekan. Menyeimbangkan duitnya yang bertambah dengan duitnya yang kurang. Jadi ya dalam perhitungan CCO-nya memang apalagi proyeknya kegiatannya skala besar Pak, memang agak lama tapi bukan sulit. Jadi mungkin agak PPK-nya agak muter kepala lah ngitungnya sama konsultan pengawas atau dengan penyedianya gitu. Ya mungkin karena itu mungkin ya. Untuk membalancekan duitnya tadi. Kalau saya boleh menambahkan sedikit Pak Riko, seyogianya ketika ada perubahan itu, kalau konsep dokumen kita sebagai pelaksana sudah menyusun sedemikian rupa sehingga sudah ada nilai balance, konsultan pengawas itu tinggal memeriksanya saja benar atau tidak.
si PPK tinggal menerima saja, tidak sulit, tidak lambat juga. Tapi kebanyakan kita kasih mentah untuk CCO, nah ini yang menjadi persoalan. Tapi kalau memang dari awal kita sudah hitung, kita sudah balancekan semua angka-angkanya dan bisa dipertanggungjawabkan, si konsultan pengawas tinggal menjustifikasi secara teknis bahwa itu legal, bahwa itu sah, bahwa itu benar, ini perlu ditambah, ini perlu dikurang. Dengan alasan-alasan teknis dia sampaikan oleh konsultan pengawas, selesai. PPK tinggal menandatangani saja. Tapi nanti kalau memang ada juga yang kegiatan non teknis, ada biaya non teknis dan lain sebagainya, itu udah ke ranah personal yang tidak bisa kita jamah di diskusi di sini. Ya, dia bilang sulit sekali ngurusin adendum ya, masih inilah Pak, masih abu-abu sulitnya di mana, apakah sulit teknisnya atau perhitungannya, atau mungkin Pak Batiar mau bertanya langsung Pak Batiar biar lebih jelas pertanyaannya. Kawan-kawan yang lain gimana? Ada pertanyaan? Belum ada lagi nih kayaknya nih. Atau ada pertanyaan? Ada yang lain? Ada masuk lagi di chat, Pak? Ya, ada yang masuk lagi di chat. Ya. Dari Pak Karyo Widodo, Pak. Izin bertanya, dalam pelaksanaan kontrak dimungkinkan ada perubahan kontrak, ada istilah adendum kontrak dan amandemen kontrak. Amandemen ini bacanya kayaknya. Ya, amandemen. Ya, amandemen kontrak. Apa perbedaan kedua istilah tersebut ya Pak? Ya, beliau menanyakan perbedaan istilahnya ya Pak. Apakah ada perbedaan secara substansi perbedaannya istilah antara perubahan kontrak, adendum kontrak dengan amandemen, maksudnya gitu Pak, adendum kontrak dengan amandemen. Sejauh pemahaman saya sebenarnya sama saja, sama-sama merubah kontrak. Namun perbedaan antara adendum dengan amandemen, kalau adendum itu ada penambahan, mungkin ada juga perubahan-perubahan item dalam pekerjaan. Tapi kalau amandemen mungkin lebih kepada perubahan dalam hal redaksional, dalam hal administrasi. Misalnya ada perubahan kantor alamat, ada perubahan nama BPK, ada perubahan yang sifatnya yang sifatnya tidak ke ranah. Kalau amandemen itu lebih kepada redaksional saja, lebih kepada administrasinya saja, tidak menyentuh kepada BOQ, kepada volume, kepada spesifikasi. Itu sejauh pemahaman saya, tapi itu juga tidak terbatas sebenarnya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Habis ini kayaknya Pak Ilyas pertanyaannya. Oh iya, memang sudah mau ditutup ini, sudah di 5, ya, sudah sesuai jadwal. Olehnya itu saya persilakan Pak Samsunan untuk untuk meng-close statement ya tentang spesifikasi atas materi ini. Mohon juga di-share di chat grup ya, di chat room chat ini dibagi materinya Pak. Baik Pak. Silakan Pak Samsunan. Ya, saya PDF-nya dulu Pak, biar lebih enak di share-nya. Terima kasih kepada Pak Kurniawan, kepada Pak Riko, Bapak Ibu para peserta yang hadir dalam webinar kali ini. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan, ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Semua yang saya sampaikan ini yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada salah itu kesalahan saya sendiri. Yang paling penting kita membuat pengadaan itu jangan mengada-ada, tetapi betul-betul mengadakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian peraturan, tata cara dan semua yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan itu kita perhatikan dengan baik, karena itu akan insya Allah akan menyelamatkan kita. Karena pada dasarnya semua nanti akan baik secara sekarang maupun ke depan akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Mungkin itu saja sebagai bahasa penutup dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penutup dari Pak Samsunan. Tanggal 30 kita materi lagi dari Pak Samsunan dengan judul spesifikasi teknis ya, perancangan konstruksi dengan pengawas konstruksi. Konsultan pengawas konstruksi. Jadi mohon tidak ketinggalan waktu dan tempat. Nanti silakan daftar di grup yang sudah saya bagikan. Mohon Pak Samsunan juga sebelum menutupnya bisa men-share materinya di sini supaya teman-teman bisa mendownload materi di sini. Selanjutnya saya membagikan daftar kegiatan kita. Silakan teman-teman mau ikut dapat bergabung di grup tersebut. Insya Allah Pak Samsunan dan teman-teman lainnya yang menjanjikan materi berikutnya. Ya, silakan download. Nanti saya menunggu Pak Samsunan. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di tempat room Zoom ini. Ya, oke, sudah di download, di-upload ya, sudah di-upload dokumennya. Silakan teman-teman mendownload sekarang